By the way ini apa ya, Botania Batam kayaknya tidak deh, karena nama Amanda ada nama Ruth di belakang. Ah, gimana maksudnya? Gimana Botania? Kak Amanda cuma punya satu akun kan? Aku ada dua. Oh ada dua. Ya, ini ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil itu Virgo Mami. Kalau Mm-mm. ini Amanda Ruth Market. Oh gitu. Gitu. Botania Batam taunya yang mana emang? Tapi namaku aslinya Amanda Ruth kok. Mm-mm. Ini Gitu. dulu sering waktu aku masih belum live di TikTok ya, karena aku itu main TikTok udah lama sebenarnya. Cuma dulu upload Hmm. aja. Sering gitu lihat Kak Amanda gitu kan. Dan sekarang bisa ngobrol langsung sama Kak Amanda, luar biasa ya. Gitu. Wah, ya. Aku aku dapat kabar kayak. Aku dapat kabar Apa katanya tuh? kakak benar dari sebelah. Yes, betul. Ceritanya Betul gimana sekali. kak? Bisa diceritain sedikit kak? Kalau Betul boleh sih, kalau sekali. enggak nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Mulainya dari mana ya? Um, aku 2015 itu Mm-mm. pertama kali aku mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Jadi banyak yang nggak nyangka karena apa? Keluargaku ini kan keluarga Kristen sekali ya, dimana Ya. almarhum kakekku pendeta, Mm-mm. terus habis itu nenekku aktivis di gereja, Mm-mm. mamiku pun juga worship leader, Mm-mm. aku juga dulu pernah singer juga. Mm-mm. Jadi sangat-sangat shock, Ya. kok bisa ya, kok bisa gitu. Mmm, aku di sana selama 7 tahun dan, Mm-mm. aku juga menikah itu di 2015, di tahun Mm-mm. 2017 aku bercerai. Ya Mm-mm. karena ada satu lain hal jadi aku bercerai. 2017 aku kembali lagi sama, mamiku. Nah di tahun 2019 aku bertemu lagi sama laki-laki lain dan menikah lagi gitu ya. Tapi tetap dalam di luar kekristenan pastinya ya. Nah, sampai Juli Juli Agustus 2022 itu masalah banyak sekali datang. Pergumulan juga banyak sekali datang dan akhirnya aku bilang what is this gitu. Ini apalagi sih gebrakan apalagi sih dalam hidup aku? What's going on gitu. Kayaknya kok masalah nggak kelar-kelar. Nah, akhirnya September 2022 tanggal 29 aku ingat banget. Nah, itu jawabannya datang di September 29. Akhirnya jawaban aku selama ini semua yang aku cari akhirnya ketemu di situ. Aku mantapkan lagi dan Oktober 2022 aku menjadi anak Kristus lagi gitu. Jadi um, simple short, um, kalau dibilang dulu aku meninggalkan Tuhan, yes. Aku berkhianat, yes. Sampai dibilang aku Kristen bodoh dulu, iya gitu. Karena Mm-mm. um, apa ya? Aku bukannya ini kalau misalkan di room ini ada yang Muslim, sorry ya. Aku bukannya menjelekkan Mm-mm. kalian, no. Ya. Tapi um, based on my personal experience ya, ini pengalaman pribadiku. Ketika Mm-mm. di luar Kristus itu there's no hope. Maksudnya bener-bener aku down banget gitu. Jadi Mm-mm. um, ya karena emang sudah dijanjikan ya di Alkitab bahwa if we follow Jesus kita kan adalah kepala bukan ekor Yes. gitu. So we're gonna be always the winner bukan loser gitu. Jadi itu yang aku alami selama ini ketika when I follow Jesus back itu banyak sekali berkat-berkat dan mujizat Tuhan tuh benar-benar nyata dalam hidup aku gitu loh. Mm-mm. Jadi kasih Tuhan itu selalu besertaku, beserta anak-anak, and it's not easy to be alone ya. Maksudnya waktu itu Mm. kegagalan dalam rumah tangga and Mm. everything. Tapi ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, disitulah Tuhan membantu gitu. Dan Yes. sekalipun kita terjatuh, kita tidak akan tergeletak Mm-mm. gitu. Happy Sunday Kak Nina gitu. Dan kalau di sini tentang kesaksian, oh banyak sih kesaksian-kesaksian, Ah, nggak akan ada habis-habisnya nggak kalau ada. misalkan Iya. ngomong tentang kesaksian ya. Uh-uh. Karena apa ya? Mungkin kalau orang ngelihat aku sekarang ketika aku jalan atau apa, orang tidak akan percaya bahwa
aku pernah dalam kecelakaan yang begitu besar di Bali Mm-mm. gitu. Jadi aku pernah kecelakaan besar di Bali di mana jet skiku itu hancur ditabrak sama speedboat. Itu Mm-mm. di daerah Nusa Dua. Mm-mm. Itu orang-orang di situ udah kayak apa namanya? Wah, ini lewat nih karena Mm-mm. aku sudah terlempar di apa di laut lepas, aku udah ngambang ya, orang-orang di situ wah lewat nih dan ternyata tuh di pantai itu nggak ada ambulance. Jadi Mm-mm. adanya itu losbak, truk losbak gitu dan aku Mm-mm. diangkut ke losbak itu. Nah, dibawalah ke klinik terdekat nggak bisa karena mereka udah ngeliat wah ini kacau banget nih nggak bisa akhirnya pindah lagi ke rumah sakit satunya ternyata nggak bisa juga sampai ke rumah sakit ketiga itu baru uh, aduh aku sebut darah ntar di ini nggak ya ya udah kehilangan banyak darah itu di rumah sakit Mm-mm. ketiga akhirnya mereka suntik agar darahnya nggak terlalu banyak akhirnya Mm-mm. dipindahlah ke rumah sakit keempat itu di Bros Hospital mungkin orang-orang di Bali tahu ya Bros Hospital dan kerennya lagi di situ mereka nggak minta admin langsung ke ruang OKA. Nah, Mm-mm. di sini mujizatnya itu menurut aku luar biasa banget karena bukan sebuah kebetulan bahwa titik-titiknya itu yang pertama di dengkul kiri, terus habis itu di pergelangan tangan kanan dan di bawah dagu pas persis banget di atas pita suara. Nah, Mm-mm. jadi um, it's a sign bahwa tangan tangan ini tuh untuk menyembah Tuhan gitu loh karena Mm-mm. tangan itu pergelangan tangan itu tulang patah pergelangan tangan itu persis di belakang nadi. Jadi Mm-mm. ketika dokter memasang pen itu dokter pun juga cerita iya ketika masang pen itu denyutan denyutan nadinya itu sangat-sangat terlihat. Nah, coba bayangkan kalau tulangnya patah dan nembus ke nadi itu I wouldn't be here right now. Aku sudah lewat Ya. ya. Terus ditambah juga di bawah dagu itu ada 3 sayatan tapi berhenti pas di atas pita suara. Nah, kalau Mm-mm. nembus itu antara dua, antara aku lewat atau aku sudah tidak bisa bicara karena nembus ke pita suara. Ya. Nah, jadi disitulah aku bilang oke, berarti Tuhan memberiku suara untuk apa? Untuk memberi kesaksian dan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yes, Gitu. betul. And that's what I'm doing gitu. Mm-mm. Dan kenapa di dengkul? Dengkul kiri, ya kan? Ya udah kita harus bersujud dan menyembah untuk Tuhan. Di situ. Jadi aku melihat 3 titik ini dengkul, tangan, dagu itu bukan sebuah kebetulan menurut aku, tapi dari kecelakaan itu Tuhan memberi signal lagi gitu loh. Hey, this is what you're supposed to do in life gitu. You're supposed to worship me. Harus sujud ke Tuhan gitu seperti itu. Jadi um, itu salah satu kesaksian juga sama aku terhadap Mm-mm. aku. Kalau di anakku itu luar biasa banget karena ketika anakku yang pertama ya, ketika lahir itu ada benjolan yang luar biasa di kepala kiri sebelah belakangnya itu. Mm-mm. Dokter pun juga bilang ini harus segera dioperasi karena tumor. Nah, Mm-mm. itu dia waktu itu masih 20 hari ya, 20 hari belum Yes. 40 hari, 20 hari. Aku ketemu sama mamiku, aku bilang, "Mam, kronologisnya seperti ini." Dokter bilang harus operasi. No, Mm-mm. malam ini kita berdoa, kita tumpang tahan. Kita Mm-mm. tumpang tangan malam ini untuk anak ini. Mm-mm. Dan malamnya itu sekitar jam 8 apa setengah 9 kita tumpang tangan. Akhirnya aku pulang, aku balik lagi ke Depok, mamiku di Jakarta, aku balik lagi ke Depok. Abis itu posisinya waktu itu aku masih di luar kekristenan loh. Tapi Mm-mm. entah kenapa ketika mamiku bilang enggak tumpang tangan, oke aku ikut mami. Nah itu langsung paginya sekitar jam 8-an ya, jam 8 atau jam 9-an lah ya. Itu aku ngelihat it's gone. Bener-bener nothing. Akhirnya kita balik ke dokter dan dokternya bilang, mana kok nggak ada lagi itu benjolannya. Dan it's a miracle, bener-bener mujizat nyata karena ketika dicek semua bener-bener nggak ada bersih gitu. Dan dokternya cuma bilang, wow ini mujizat yang luar biasa karena itu luar biasa benjolannya itu segenggam ya setengah setengah genggaman orang dewasa lah itu kan lumayan besar ya gitu tapi ya itu ketika kita menyerahkan semua ke Tuhan mujizat nyata seperti itu so.
Luar biasa ya kesaksian Kak Amanda Ruth ini. Teman-teman. Aku baru